Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat selalu dan semangat untuk belajar komputer ya. Walaupun kita lewat online, tapi tetap semangat agar kita bisa mengembangkan diri kita, kemampuan kita, terutama dalam bidang komputer ini. Baik teman-teman sekalian, ini adalah pembelajaran pertama dari kelas kursus kita, yaitu kelas Microsoft Basic ya, basic sekali bagi teman-teman yang baru belajar komputer, baru mengenal apa itu laptop misalnya kan, gimana cara menggunakannya. Maka teman-teman harus belajar dulu yang paling basic adalah Microsoft ya. Minimal teman-teman bisa menggunakan Microsoft, insya Allah kedepannya atau pengembangan itu lebih mudah semuanya karena Microsoft itu basic. Sebelum kita bahas tentang Microsoft satu-satu ya, ada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint ya. Kita akan bahas dulu mengenai secara umum komputer secara umum ya, atau laptop atau OS juga secara umum. Nanti kita bahas secara umum saja di pembukaan kali ini, pertemuan pertama. Jadi teman-teman sekalian, bahwa perlu diketahui bahwa Microsoft itu merupakan program aplikasi. Ya, jadi program aplikasi, bukan sistem operasi. Nah, sebelum ada program aplikasi, itu ada namanya sistem operasi atau operation system ya, atau biasa kita sebut dengan OS. Nah, OS itu adalah ya otak dari laptop tersebut. Kalau laptop atau komputer nggak ada OS-nya, dia tidak akan bisa berjalan dan tidak bisa menjalankan aplikasinya. Nah, kalau misalnya HP itu OS-nya sekarang apa? Android ya. Aplikasinya apa misalnya? Aplikasinya ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Nah, seperti itu pun laptop. Laptop itu OS-nya apa? Laptop itu OS-nya ada Windows, kemudian ada Linux, dan yang dari Apple ada uh, macOS ya. macOS ya. Jadi dia punya OS sendiri. Nah, yang biasa kita pakai adalah Windows. Untuk Windows pun ada beberapa versi. Ada Windows 7, ya mungkin ini yang terbaru saja ya. Windows 7, ada Windows 8, ada Windows 10 ya. Yang terbaru adalah Windows 10. Zaman dulu ada Windows Vista, Windows XP. Nah, mungkin sekarang udah jarang pakai, minimal sekarang itu pakainya Windows 7. Dan yang terbaru adalah kebanyakan pakai Windows 10. Nah, buat teman-teman yang spek komputer atau laptopnya bagus, bisa pakai Windows 10. Cuma kalau misalnya komputer teman-teman atau laptop teman-teman itu kurang, speknya itu tanggung, kentang, itu bisa pakai Windows 8 atau Windows 7 saja. Karena bisa Windows 10 itu agak berat ya, tergantung dengan spek laptop teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu buka laptop, apa yang teman-teman lakukan misalnya? Nah, teman-teman itu harus tahu dulu di laptop itu kita menyimpan data di mana. Kalau di setiap laptop atau komputer, kita biasanya nyimpan laptop itu, data itu di Windows Explorer ya. Kita akan buka. Oke, nah ini adalah Windows Explorer. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ini nah, seperti ini Windows Explorer. Ini tampilannya seperti ini. Dan logonya seperti ini. Seperti tempat file kuning, logonya selalu seperti ini. Dan ini biasanya ada di sini ya, di taskbar sini. Nah, seperti itu. Dan ini menu-menunya ada di PC. Di PC ini biasanya tempat kita menyimpan filenya. Ada C, ada D. Biasanya ada C, ada D. Nah, di sini cuma ada satu ini partisi saja, yaitu C. Nah, di sini di C ya. Nah, di sini tempat kita menyimpan file atau folder, baik berupa gambar, foto, video, dan sebagainya. Atau misalnya teman-teman bisa juga nyimpan di dokumen. Nah, ini sebenarnya Windows sendiri telah memberikan kemudahan kepada kita. Di sini ada jenis-jenis file yang bisa kita taruh sesuai dengan jenisnya. Ada dokumen itu misalnya seperti Excel, Word, PowerPoint, dan file-file yang berbentuk dokumen lainnya. Kemudian ini download ini biasanya file-file yang berupa file-file ya, yang merupakan hasil dari download kita di internet dari laptop tersebut. Kalau kita di sini mendownload apa, dia akan di save-nya otomatis ke download sini
Ya, ini adalah hasil download saya misalnya seperti ini. Bisa nggak kita pindahin? Bisa, tapi nanti. Nah, kemudian musik ya, bisa teman-teman juga save di sini. Kemudian ada picture atau gambar. Bisa nggak kita taruh gambar di sini? Bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. Ini cuma memudahkan saja teman-teman bisa menempatkan file-file sesuai dengan jenis filenya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah Windows Explorer. Nah, kemudian teman-teman juga harus belajar bagaimana caranya mengcopy paste atau copy paste ya. Caranya sebenarnya gampang sekali. Bila teman-teman ingin copy paste file dari satu folder ke folder lainnya, pada prinsipnya sama ya. Pertama, teman-teman harus klik dulu file yang ingin dipindahkan. Misalnya saya pengen memindahkan file foto ini yang ada di picture, saya pindahkan ke dokumen misalnya ya. Maka saya akan klik dulu, klik kiri. Oke, klik kiri ya. Nah, klik ini ada dua, ada klik kiri, ada klik kanan. Di mouse itu ada klik kiri, ada klik kanan. Kalau klik kiri, dia akan seleksi seperti ini. Kalau klik kanan, dia akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, yang pertama tadi apa? Kita klik kiri dulu filenya, kemudian kita klik kanan, muncul menu, kita pilih copy. Mana copy? Di bawah ya. Copy. Nah, setelah sudah di copy, teman-teman menuju folder di tempat dimana yang ingin dipastekan ya, atau disalin situ. Misalnya di sini di folder dokumen. Nah, teman-teman klik kiri folder dokumen, kemudian teman-teman ke sembarang sini, jangan klik di sini atau di mana, di sembarang sini saja, klik kiri, kemudian klik kanan, paste. Saya ulang ya, klik kiri di sembarang sini tempat kosong, klik kanan, kemudian paste. Nah, dia akan pindah ke sini. Ini filenya sudah ada di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman ini kan tampilannya kan detail ya. Kita klik kanan saja, view-nya diganti large icon. Large icon itu seperti ini. Kalau mau diganti lagi, klik kanan, view, detail kayak tadi lagi. Kalau pakai kayak tadi. Nah, setelah terserah kebutuhan teman-teman. Kalau gambar biasanya saya menggunakan large icon atau bahkan pakai extra large ya. Cuma kalau misalnya pengen tahu jenis filenya apa, saya menggunakan detail seperti ini. Nah, itu adalah tentang Windows Explorer. Kemudian selain copy, kita juga bisa cut ya. Apa sih bedanya copy dengan cut? Kalau copy itu kan memindahkan, tapi dia file tetap masih ada di sini, tidak hilang ya. Kalau cut, dia memindahkan, benar-benar mindahin, yang di sininya hilang. Nah, seperti itu. Jadi dia memindahkan file dari sini ke sini, cuma file di sininya hilang gitu. Hilang. Kalau ini kan nggak hilang tadi. Kalau copy paste itu nggak hilang. Di file sebelumnya nggak hilang. Tapi kalau cut, di file sebelumnya itu dia hilang ya. Seperti itu. Contohnya misalnya ini, saya pengen cut yang ini. Kita klik kiri, klik kanan, kemudian cut, kemudian kita kesini lagi, kemudian kita klik kanan, paste. Nah, kita lihat filenya sudah masuk belum? Oh, sudah ya ini ya. Nah, di sini dia akan hilang. Nah, nggak ada kan? Nah, itu cut. Bedanya copy dengan cut. Nah, ini adalah Windows Explorer, tempat teman-teman menyimpan file, folder, seperti itu ya. Terus teman-teman misalnya ingin buat folder baru. Gimana caranya buat folder baru? Nah, caranya gampang sekali. Misalnya di dokumen, teman-teman mau buat folder baru di sini. Folder ini yang berbentuk warna kuning seperti ini ya. Nah, ini folder. Kemudian kita klik kanan. Nah, caranya gampang banget, klik kanan, new folder. Nah, misalnya di sini file kerjaan. Oke.
Oke, seperti itu. Oke, ya. Itu ya cara buat folder di dalam Windows Explorer. Nah, ini adalah tentang Windows Explorer. Mungkin itu saja dulu tentang Windows Explorer. Nanti sebenarnya ini pembiasaan saja. Ketika teman-teman biasa menggunakan laptop, nanti insya Allah akan paham bagaimana cara mengelola folder yang baik atau file yang baik di Windows Explorer. Oke, buat teman-teman yang sudah ngerti, skip saja video ini. Silakan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang Microsoft Word di pembelajaran pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.